Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Nur Haslinda, Fauzan Akbar Arifka, M. Ridwande, Tasya Pramudita, dan Andi Muhammad Rayhan Saputra. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai yaitu tindakan perawatan trafo. Adapun pada bab 2 yaitu landasan teorinya, yang pertama 2.1 trafo atau transformator. Transformator merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan energi listrik dari suatu rangkaian ke rangkaian yang lain melalui suatu gandengan magnet dan bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Jenis-jenis trafo ada 3 macam, yaitu yang pertama trafo daya, kedua trafo arus, dan yang ketiga trafo tegangan. Berdasarkan kegunaannya, yang pertama, trafo daya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu trafo untuk menaikkan tegangan dan trafo untuk menurunkan tegangan. Yang kedua, trafo arus banyak digunakan untuk keperluan pengukuran dan proteksi. Dan yang ketiga, trafo tegangan digunakan untuk mentransmisikan energi listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Kemudian, pada bagian A, perlengkapan penunjang fungsi pokok, itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, inti besi yang berfungsi untuk mempermudah jalan fluks magnetik yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melalui kumparan. Yang kedua, kumparan transformator, di mana kumparan transformator ini adalah beberapa lilitan kawat berisolasi yang membentuk suatu kumparan atau gulungan. Yang ketiga, bushing yang berfungsi sebagai penyekat atau isolator antara konduktor dengan tangki transformator. Yang keempat, tangki konservator yang berfungsi untuk menampung minyak cadangan dan uap atau udara akibat pemanasan trafo karena arus beban. Yang kelima, peralatan bantu pendinginan transformator. Dan yang keenam, yaitu pengubah sedapan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Tasya. Baik, langsung saja B, perlengkapan penunjangan fungsi pendukung, yaitu yang pertama ada papan nama, yang kedua alat pengukur suhu, yang ketiga indikator permukaan minyak, dan yang keempat dehydrating better. Kemudian yang ke C, perlengkapan penunjangan fungsi proteksi, yaitu yang pertama electrical protection relay, merupakan proteksi listrik dari gangguan elektrik. Yang kedua, mechanical protection relay, yaitu alat proteksi yang cara kerjanya secara mekanis dengan menggerakkan microwave diantaranya, yaitu yang pertama relay. Dua, mechanical protection relay, yaitu alat proteksi yang cara kerjanya secara mekanis dengan menggerakkan microwave. Rayhan lagi. Bab 3, perawatan trafo. Tujuan dari pemeriksaan dan pemeliharaan adalah untuk meningkatkan kendala operasi agar dapat mencapai target operasi dalam keadaan lancar dan aman. Hal ini mengacu pada definisi dari maintenance atau pemeliharaan, yaitu semua tindakan atau kombinasi dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mempertahankan atau mengembalikan satu peralatan mesin ke kondisi yang dapat diterima oleh pemakaiannya. Pada transformator, pemeriksaan dan pemeliharaan dilakukan berdasarkan dua kondisi, yaitu dalam keadaan beroperasi atau per bulan, dalam keadaan berhenti beroperasi atau per 6 bulan. Berikut penjelasan dari masing-masing kondisi. A. Pemeriksaan dan pemeliharaan dalam kondisi sedang beroperasi memakai alat pelindung diri atau APD. 1. Safety shoes. 2. Safety helmet. 3. Masker. 4. Google. 5. Sarung tangan. Peralatan yang diperlukan. 1. Lampu senter. 2. Tool set. 3. Termometer. Prosedur sebelum pemeriksaan. 1. Memberitahu ke CCP
operatif atau foreman produksi. 2. Memakai APD yang telah disiapkan. 3. Menyiapkan penerangan untuk ruangan. Pemeriksaan yang dilakukan. 1. Pemeriksaan temperatur oli pendingin atau 90 derajat Celcius. 2. Pemeriksaan temperatur ruangan trafo atau 40 derajat Celcius. 3. Periksaan level minyak pendingin. Jika level kurang, harus segera ditambah. 4. Pemeriksaan noise atau vibrasi. Bandingkan dengan keadaan sebelumnya. 5. Pemeriksaan penyerapan uap air oleh silicagel. Silicagel normalnya berwarna biru. Jika berubah warna harus diganti. 6. Pemeriksaan kebocoran minyak. Pastikan tidak ada oli yang rembes. 7. Pemeriksaan beban daya atau arus. Arus beban paling tidak 80% dari kapasitas. Prosedur setelah pemeriksaan. 1. Memberitahu ke CCP operatif atau foreman produksi. 2. Mencatat hasil pemeriksaan. 3. Melapor ke atasan. B. Pemeriksaan dan pemeliharaan dalam keadaan sedang berhenti beroperasi. 1. Menyiapkan alat pelindung diri APD sebagai berikut. 1. Safety shoes. 2. Safety helmet. 3. Masker. 4. Google. 5. Sarung tangan. Peralatan yang diperlukan. 1. Lampu senter. 2. Tool sheet. 3. Termometer. 4. Kunci shock set. 5. Kabel roll. 6. Hand blower. 7. Megger. 8. Sapu, kuas, dan kain lap. 9. Kontak cleaner. Prosedur sebelum pemeriksaan. 1. Memberitahu ke CCP operatif foreman produksi. Menyiapkan penerangan untuk ruangan. Mengisolasi trafo dari satu daya. Memastikan circuit breaker. 2. Mencabut circuit breaker dan di grounding. Memasang safety tag pada local switch. Memastikan switch dalam kondisi off. Pemeriksaan tegangan pada head terminal. Pastikan tidak ada tegangan sisa. Pemeriksaan dan pemeliharaan yang dilakukan. 1. Buka penutup kabel, bersihkan. 2. Membersihkan ruangan trafo dengan sapu, bersih. 3. Bersihkan bushing dengan kuas, bersih. 4. Periksa koneksi kabel pada bushing, bersihkan, kencangkan koneksi. 5. Mengukur nilai tahanan isolasi antara belitan primer dan sekunder 100 megaohm. 6. Mengukur nilai tahanan oli. 7. Memeriksa kadar air di dalam trafo dengan besi yang membara. Jika oli bergetar, berarti ada kandungan air, segera ganti. Oli harus bebas dari air dan belerang. 8. Isi oli trafo sampai di atas batas minimum. 9. Periksa silicagel. Jika silicagel sudah tidak berwarna biru, maka harus diganti. 10. Periksa kebocoran oli trafo. Jika ada kebocoran, segera lakukan perbaikan. 11. Periksa baut-baut dudukan trafo, lalu kencangkan. 12. Pasang kembali penutup kabel. Pastikan penutup yang terpasang sudah benar. 13. Rapikan peralatan. Prosedur setelah melakukan perawatan. 1. Cabut grounding, kemudian pasang circuit breaker. 2. Memastikan trafo sudah beroperasi kembali dengan baik. 3. Mencabut safety tag pada local switch. 4. Memastikan sistem sudah siap untuk beroperasi. 5. Mematikan lampu penerangan. 6. Melapor ke CCP bahwa pemeriksaan telah selesai dilakukan. 7. Mencatat hasil pemeriksaan dan melapor kepada atasan. Bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya yaitu dengan adanya metode atau SOP perawatan trafo yang dilakukan dengan benar, diharapkan perawatan trafo bisa lebih efektif. Terdapat standarisasi terhadap alat serta jam kerja.
Keselamatan dan keamanan baik untuk pelaksana maupun aset perusahaan dapat terjaga. Adapun sarannya yaitu untuk menjaga keselamatan dan keamanan aset perusahaan tetap dalam kondisi prima, lengkap mesin-mesin lain dengan SOP perawatan, dan dalam setiap melakukan perawatan harus melakukan SOP yang ada dengan teliti dan benar. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.